Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita membahas tentang fatwa. Fatwa atau futyah yang berarti adalah petua, nasihat, jawaban atas sebuah pertanyaan yang hukum. Itu fatwa. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita membahas ke sana, saya ingin menyampaikan kepada secara historis tadi itu ijtihad dinyatakan tertutup, artinya orang tidak boleh melakukan ijtihad, apalagi ijtihad mutlak. Maka seiring perkembangan zaman, semakin dibutuhkan jawaban-jawaban hukum atas peristiwa-peristiwa baru, maka muncullah mufti-mufti. Pemerintahan Islam saat itu harus membuat lembaga-lembaga ifta yang kita bisa saksikan di zaman sekarang. Tidak ada di mana di situ sebuah negara yang banyak umat Islamnya, tidak harus mayoritas, banyak umat Islamnya, lebih yang mayoritas. Maka di situ tidak ada kecuali pasti muncul yang kita sebut sebagai lembaga fatwa atau darul macam itu. Kalau di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Arab Saudi ada namanya sendiri. Jadi semua negara punya majelis ifta, darul ifta, rumah fatwa. Mengapa ini diperlukan? Karena memang sekali lagi, kalaupun dipaksa ijtihad tidak diperbolehkan, ya, dia akan muncul istilah lain. Kalau tadi memunculkan kelompok-kelompok mujtahid, sekarang memunculkan lembaga-lembaga fatwa. Nah, sebenarnya dalam pandangan usul fikih, fatwa sendiri itu kalau kita lihat dari secara itu memang bisa kita tarik jauh ke belakangnya. Al-Quran sendiri, Nabi pernah menjadi mufti ketika umatnya bertanya kepada beliau, wa yastaftunaka fin nisa, misalkan. Mereka bertanya kepadamu, wa yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah, misalkan. Ini artinya fatwa itu sudah terjadi sejak lama begitu ya. Hanya saja kemudian teknisnya bagaimana, mekanisme fatwa itu seperti apa. Ini yang kemudian kita bahas. Kita di Indonesia dalam konteks ekonomi Islam, maka yang paling langsung bisa dinikmati, yang paling langsung bersentuhan dengan masyarakat itu adalah fatwa-fatwa yang biasanya dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI misalnya. Artinya bagaimana? Bahwa fatwa itu adalah sebagai produk hukum. Saya mengatakan semacam itu. Kalau kemarin kita ibaratkan fatwa itu adalah usul fikih itu proses pembuatannya dan produknya itu adalah fikih, maka fatwa ini adalah bentuk fikih pada zaman sekarang. Artinya ya meskipun dalam prosesnya adalah pertanyaan, jawaban atas sebuah pertanyaan, tetapi kadang-kadang tidak ada pertanyaan kemudian fatwa itu muncul. Belum ada pertanyaannya, tidak ada yang mengajukan, siapa yang mengajukan, nah ternyata fatwa juga muncul juga. Apa itu fatwa sebenarnya? Tentu kita perlu paham dalam istilahnya usuliyin, ahli usul fikih, bahwa fatwa adalah pendapat atau keputusan dari alim ulama, ya, atau ahli hukum Islam berdasarkan dalil terkait dengan masalah yang terjadi dan ditanyakan kepada pihak itu. Pada perkembangannya, fatwa inilah yang menjadi acuan dalam praktek-praktek ekonomi Islam. Sama sekali. Dan kebijakan dalam perbankan misalkan, jangan dalam ekonomi makro apa begitu, itu kembali kepada sebuah hukum Islam yang ada dalam literatur fikih. Jadi mengacunya lebih kepada fatwa. Itu syarat-syaratnya pun juga tidak jauh beda dengan mujtahid. Syarat mujtahid harus mengerti tentang hukum yang sedang ditanyakan. Permasalahan itu benar-benar sudah terjadi, baru kemudian boleh difatwakan, ya kan? Tidak menimbulkan gejolak atau kerusakan yang lebih besar.
menimbulkan resistensi yang berlebihan, nggak boleh fatwa mengancam itu. Kemudian mustafti itu tidak sedang mencari legitimasi atas tindakannya yang jelas-jelas menentang syariat gitu ya. Juga tidak menutup kemungkinan bahwa seorang mufti itu juga disyaratkan paham betul tentang kondisi penanya atau mustaftinya. Makanya diperlukan apa yang disebut istilah tasawur al-masalah, punya deskripsi lengkap tentang masalah itu. Juga perlu dipahami kondisi psikologi dari seorang. Saya masih ingat betul ketika harus praktek menjadi mufti di akhir pendidikan kami di Mesir saat itu, harus didudukkan di sebuah tempat, kemudian ada masyarakat yang langsung datang menanyakan masalah dirinya. Nah, ini penting ya untuk memahami psikologi penanya ini, karena penanya itu kadang-kadang sering tidak mau menjelaskan permasalahan dengan mendetail. Ada cenderung yang ditutupi, orang yang tertutup atau terbuka. Itu juga kita harus bisa pahami agar jawaban atau fatwa itu betul sesuai dengan realitasnya. Tapi juga kita tidak boleh menduga-duga. Artinya bahwa pemahaman ini juga dibutuhkan oleh seorang mufti. Nah, kalau memang demikian kawan-kawan sekalian, lalu perbedaan antara ijtihad dan fatwa ini apa? Kalau ijtihad tadi itu katanya juga proses pengambilan penyimpulan hukum dan yang kemudian menghasilkan produk fikih, hukum fikih. Sekarang kalau fatwa itu apa? Katanya juga merupakan produk hukum. Terus proses pembuatan fatwanya itu juga apa? Sebagai ijtihad. Begini kan sekalian. Nah, secara umum saya bisa memberikan beberapa perbedaan antara ijtihad dan fatwa. Pertama, dalam ijtihad yang dilakukan itu adalah istimbat hukum dari dalil-dalilnya, dari sumber-sumber dalil Al-Quran dan hadis. Jadi penggalian hukum dari Al-Quran, dari teks ayat-ayat Al-Quran ataupun itu peristiwa hadis. Itu namanya ijtihad, dari hukum atau menyimpulkan hukum dari kejadian itu. Sementara kalau dalam fatwa itu adalah menyampaikan hukum. Ya, sekali lagi, menyampaikan hukum kepada si penanya, kepada audien yang membutuhkan penjelasan hukum. Jadi, kalau belum ada hukumnya, bagaimana, apa yang mau dijelaskan? Nah, ya, tentu kalau memang belum ada hukum yang sudah baku, yang sudah siap untuk dijelaskan, artinya belum pernah dirumuskan oleh para ulama sebelumnya, tentu lembaga fatwa berkewajiban atau dituntut juga untuk melakukan istimbat hukum dari dalil-dalil yang sama dengan, dan makanya kemudian para usuliyin dahulu itu, kalau kita baca beberapa tentang usul fikih, bahwa mufti itu disyaratkan harus seorang mujtahid, karena memang mau tidak mau kadang-kadang dia terpaksa harus melakukan ijtihad ketika masalah ini belum ada hukumnya, hukum yang sebelumnya, maka dia harus melakukan. Baik ijtihad ini dilakukan dengan cara yang belakangan disebut dengan takhrijul furu', ya. Takhrij, atau disebut dengan istilah lain, ada yang menyebut dengan tahqiqul manat misalkan. Atau mungkin kita lebih bisa membahasnya kalau istilah Yusuf Al-Qaradawi, ijtihad dalam masa kontemporer, ya, ijtihad al-mu'asir, itu bagaimana, apa yang perlu dilakukan. Nah, ini kadang-kadang harus melakukan itu lembaga fatwa itu, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Baik. Tapi kalau ijtihad itu dia orientasinya adalah penggalian hukum dari nas. Perbedaan yang kedua, ijtihad itu tidak harus muncul dari pertanyaan. Jadi misalkan seorang yang punya keilmuan lalu kemudian mencoba memahami Al-Quran, hadis, lalu kemudian menarik sebuah hukum, nah itu bisa disebut sebagai hasil ijtihad. Tetapi jadi tidak harus
apa namanya, ada pertanyaan yang diajukan terlebih dahulu, tapi kalau fatwa itu dia muncul dari pertanyaan yang diajukan terlebih dahulu. Sama dengan prakteknya. Kalau kita lihat apa namanya, alur pengajuan fatwa di lembaga MUI kita, di SN ya, misalkan itu di situ bagaimana misalkan ingin melegalkan sebuah produk perbankan apa, maka ini diajukan dulu pada lembaga fatwa, baru kemudian lembaga fatwa melakukan sidang pleno atau sidang paripurna membahas ini untuk kemudian ditelurkan sebuah rumusan hukum yang itu kita sebut sebagai fatwa. Jadi muncul dari sebuah pertanyaan. Yang ketiga, ijtihad itu diberikan kepada pemilik mazhab. Artinya kewenangan untuk melakukan ijtihad itu lagi ijtihad yang mutlak. Nah, boleh melakukan itu adalah seorang yang punya mazhab. Artinya yang belakangan disebut dengan pendiri mazhab-mazhab itu. Nah, itu kalau ijtihad. Sementara kalau fatwa ya itu diberikan kepada lembaga yang terkait, biasanya terkait dengan pemerintahan yang bertugas untuk menjelaskan hukum. Jadi kalau boleh saya katakan ijtihad itu cenderungnya akademik, fatwa itu cenderungnya lebih kepada politik. Nah, kemudian berikutnya ijtihad adalah suatu istilah yang kemudian memunculkan lawan katanya atau lawan kata dari istilah ijtihad itu yang kita sebut dengan taklid atau ittiba. Sementara kalau fatwa lawannya itu adalah mustafti. Artinya mufti ada mustafti. Kalau ijtihad ada taklid begitu. Nah, yang bertanya mufti itu juga muqallid namanya, mustafti itu. Perbedaan berikutnya dalam ijtihad, seseorang berangkat dari dalil menuju hukum untuk dipraktekkan. Sementara kalau dalam fatwa, seseorang berangkat dari hukum, dari realitas, kemudian mencari hukumnya. Jadi titik tolaknya berbeda. Kalau dalam ijtihad itu berangkat dari dalil, kemudian menelurkan hukum. Kemudian kalau fatwa itu biasanya cenderungnya kepada peristiwa dulu, baru kemudian mencari dalil. Kalau sudah ada itu yang disampaikan, kalau tidak ada, baru kemudian dicari hukumnya. Jadi itu beberapa perbedaan antara fatwa dan ijtihad. Tetapi sisi kesamaan antara ijtihad dan fatwa itu hasil dari hasilnya. Jadi kalau usul fikih itu proses aktivitas yang sedang dijalankan namanya ijtihad. Sementara produknya itu adalah fikih, produknya itu adalah kegiatan dalam mengeluarkan fatwa. Ini juga sebagai ijtihad. Proses pengambilan pembuatan produk hukum Islam. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin itu dengan materi ini semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di pertanyaan, di kolom pertanyaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.